Tak lupa buat lingkaran biar gak diserang beruang laut, karena kita sedang di alam liar. Hahaha. Sebagai pendaki starter pack, tak lupa mie instan Yahut sejuta umat kita masak. Nikmatnya makan mie instan di atas gunung lagi. Eits, jangan lupa sampahnya dibawa ya. Pas turun nanti kita buang di tempat sampah. Karena itu, jalan ninjaku. Untuk menghemat tenaga, kita akhirnya tidur. Kabar baiknya, semalaman kita tidur pulas tanpa ada hal yang mengganggu. Keesokan harinya, setelah mengumpulkan cakra ala Naruto, kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Arjuno. Dan anehnya, ternyata pos 3 berada di dekat tempat kita bermalam. Tapi, kenapa semalam serasa jauh dan muter-muter ya? Bodo amat. Yang penting kita nggak kenapa-napa. Singkat cerita, kita udah sampai di pos 4 dan semuanya masih aman terkendali. Kita akhirnya sampai di Mangkutoromo alias pos 5 pukul 1 siang. Di sini kita mutusin buat istirahat lemesin kaki yang udah gemeter kecapean. Sekalian makan siang. Di sini gua ngobrol tipis-tipis sama Rosa dan Ferdi. Ternyata kita punya kesamaan. Sama-sama jomblo. Sebagai trio jomblo, nggak ada salahnya bisa menaklukkan Gunung Arjuno. Mungkin sepulang dari sini, pas sampai rumah, gue dijodohin gitu sama anak cantik di komplek gue. Hai. Selepas istirahat dan bercanda, kita bertiga lanjutin lagi perjalanan. Dan spot yang gue suka tuh pos 6. Di sini ada candi sepilar. Jadi kayak ada undakan tangga gitu. Dan di sampingnya ada beberapa arca gitu. Sumpah, keren banget. Gak lupa jepret-jepret sana sini. Tapi setelah kita ngelewatin pos 6 menuju Jawa Dwipa, banyak kejadian aneh yang terjadi. Ini nggak tahu cuma firasat gue atau emang yang lain ngerasa juga. Mendadak bulu kuduk gue berdiri. Tes carrier gue mendadak makin berat. Padahal gue udah turuji Hokage buat bawa nih tas. Sumpah, nggak bohong. Ini beratnya nggak kayak biasanya. Dan hal ini bikin gue ngos-ngosan. Mana treknya nanjak, nggak ada bonus-bonus pula. Saking betenya, gue melepas kalimat mutiara. Yanca! Abot banget kitasku! Seketika Rosa dan Ferdi berhenti dan menatapku keheranan. Gue cuma bisa balas senyum. Gue sadar sih, hal yang gue lakuin itu nggak baik. Apalagi ini di gunung, bro. Berhubung carrier gue berat banget, yang awalnya gue jalan di paling depan sebagai leader, akhirnya pindah ke paling belakang. Jadi di depan Ferdi, di tengah Rosa, dan gue nyuruh mereka jalan duluan aja. Gue akhirnya memutuskan duduk di tempat yang sekiranya bisa buat istirahat. Gue lepas carrier gue dari punggung. Dan seketika ada Mbak Kunti dong, nongol gak ada akhlak. Saking keselnya gue refleks marah. Nek meh melu, yo monggo. Tapi gak usah ngabot-ngaboti carrierku. Marah kayak kesel. Yang artinya, kalau mau ikut ya silahkan, tapi jangan beratin carrier gue. Bikin capek. Dan gak lama berselang, Ferdi turun dan berteriak ke arah gue. Mas, ayo ditunggu Mbak Rosa tuh di atas. Gue bilang, iya bentar ya, masih menikmati pemandangannya nih. Belum tahu aja tuh anak gue habis ngomelin kuntilanak. Gue secara pribadi udah komit, gak akan cerita saat di jalan. Dan malah bikin anak-anak parno. Nanti aja lah, pas udah turun baru cerita. Akhirnya gue mutusin buat jalan dengan Mbak Kunti, yang masih saja duduk santuy di atas carrier gue. Dan masih terasa berat banget. Takut gak? Ya sebagai manusia normal, ya takut. Diam-diam gini dalam hati gue baca doa segala macem, biar gak ditempel mulu. Dengan penuh keringat dingin, akhirnya sampailah gue di pos 7, Jawa Dwipa, sekitar pukul 17.40. Nah, setelah carrier gue turunin, Mbak Kunti itu mulai menghilang dan dalam hati gue merasa lega. Akhirnya, di sini kita pasang tenda dan makan sebagai persiapan ke tujuan akhir, yaitu puncak Gunung Arjuno. Seperti biasanya, kita habiskan waktu untuk ngobrol tipis-tipis untuk melepas penat sambil ngopi. Sesekali Ferdi mencoba merayu Rosa dengan gombalan basinya. Tapi Rosa sih cuma cengar-cengir ae. Nggak terasa waktu udah menunjukkan pukul 11.10 malam. Udara malam hari itu menusuk sampai ke tulang. Ditambah lagi angin yang kencang, berasa dijuru sama avatar Aang. Tiba-tiba